Semangat pagi, jumpa lagi di channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan hasil dari percobaan saya, yaitu mengenai tentang pemasangan motor brushless sebagai turbo elektrik pada mesin mobil. Nah, kemudian sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman penampakan fisik dari pemasangan turbo elektrik atau motor brushless yang kita manfaatkan sebagai turbo elektrik. Nah, penampakannya seperti ini. Nah, jadi pemasangannya yaitu di sini kita kasih mounting ya, berupa skrup, 2 buah skrup, kemudian kita ikat dengan tirap agar lebih kuat ya. Kemudian di sini ada pipa. Jadi kita memakai paralon untuk menghubungkan dari output si motor ini ke bagian sisi inlet dari air cleaner. Nah, jadi penampakannya seperti ini. Nah, lebih bagusnya kalau di sini itu memakai selang yang fleksibel ya, karena ini kan engine biasanya kan bergetar. Kalau engine saat start awal itu biasanya bergetar. Nah, bagusnya di sini kita memakai selang yang fleksibel ya. Kalau ini kan kaku, kalau ini kaku. Jadi lebih baik yang pakai yang fleksibel. Oke teman-teman, jadi kita kemarin kan mempunyai 2 metode ya. Jadi metode yang pertama yaitu kita pasang si turbo elektrik ini di bagian luar ya, di bagian luar. Kemudian untuk yang metode kedua kan kita pasang di dalam sini. Setelah udara melewati si filter. Nah, cuman kendalanya ya itu ya, resikonya lebih tinggi kalau kita pasang di dalam sini ya. Kalau yang di sini ini minim resiko ya. Jadi kita coba dulu untuk yang di bagian luar. Kalau misalkan hasilnya sudah maksimal lah, udah memuaskan ya, cukup kita berhenti di sini ya. Jadi kita tidak akan melakukan metode yang di bagian dalam sini ya, karena terlalu beresiko. Nah, kalau yang di sini apabila terjadi kerusakan pada blade ini, apabila terjadi kerusakan atau patah, maka si blade ini masih tersaring oleh si filter ini ya. Tetapi lain kalau misalnya kita memakai metode yang kedua, kita taruh di sini, apabila terjadi kerusakan atau patahan pada blade motor ini, motor brushless ini, maka patahannya ini akan bisa masuk ke ruang bakar dan alamat engine bisa overhaul ya, atau engine bisa jam lah. Dan itu resikonya sangat tinggi. Nah, untuk itu kita lakukan percobaan yang pertama dulu. Nah, kemudian untuk hasilnya kemarin itu kita coba pada saat putaran rendah atau RPM rendah, pada saat low idle. Kemudian si motor elektrik ini, motor brushless ini kita kasih arus nggak sampai 5 ampere. Itu di sini, di sela-sela sini sudah mulai muncul ya. Di sini udah ada udara bertekanan ya, atau kita sebut sebagai boost pressure ya. Kalau di mobil yang dilengkapi dengan turbo itu kan tekanan yang ada di intake manifold itu kan namanya boost pressure. Nah, itu sudah mulai muncul ya pada saat si motor ini kita kasih arus kurang dari 5 ampere. Dan putaran engine atau putaran mesin ini masih dalam putaran low idle. Jadi di sini sudah keluar udara bertekanan, cuman kita nggak bisa mengukur berapa tekanan boost pressure yang dihasilkan oleh si motor brushless ini atau turbo elektrik ini. Tetapi kelihatannya sih sudah lumayan ya, lumayan artinya ya sudah bisa kita aplikasikan ya, tanpa harus menaruh ini si turbonya ini di sini. Jadi kayaknya kita cukup berhenti di metode pertama ini ya, karena sudah lumayan terasa lah hasilnya, lumayan terasa. Meskipun masih kehambat oleh si filter ini, cuman tekanannya sudah mulai masuk ke dalam bagian sini, bagian intake ini sudah mulai terasa ada tekanannya. Oke teman-teman ya, jadi kalau misalnya mobil yang biasa tanpa dilengkapi dengan turbo itu normalnya kan di sini ada kevakuman ya, terjadi kevakuman karena bagian sini ini akan terhisap ke ruang bakar oleh mesin ya. Tetapi kalau mobil tersebut dilengkapi dengan turbo, maka di bagian intake manifold ini akan ada udara bertekanan ya, atau disebut dengan boost pressure. Nah, udara bertekanan tadi itu sudah dihasilkan oleh si motor elektrik ini. Padahal normalnya kalau mobil belum dilengkapi dengan turbo itu di sini akan terjadi kevakuman. Nah, cuman kevakuman tadi sudah disuplai oleh si motor brushless ini. Jadi hasilnya sudah ada hasilnya, udah terasa hasilnya. Nah, kemudian untuk wiringnya ya, atau perkabelannya. Jadi kemarin motor brushless ini kan ada 3 kabel ya. Nah, 3 kabel tadi
kita hubungkan ke ESC. Nah, ESC-nya itu kita masukkan ke dalam sini. Di sini ada komponen ESC 30 ampere, kita masukkan di sini tujuannya agar si ESC tadi mendapatkan pendinginan dari udara sini ya. Udara bertekanan di sini bisa mendinginkan si ESC ini, karena ESC ini 30 ampere dan lumayan kalau kita operasikan terus-menerus bisa panas ya. Makanya didinginkan oleh si turbo. Memanfaatkan aliran udara yang dialirkan oleh si turbo elektrik ini atau motor brushless ini. Nah, kemudian kan di sini terdapat kabel ya. Ini kabel masuk ke servo. Jadi servonya kita taruh di dalam untuk mengatur putaran si blade-nya ini atau putaran motornya ini. Nah, putaran ini. Nah, jadi servonya kita taruh di dalam agar bisa di setel berapa kecepatan yang untuk memutar si motor ini ya. Berapa arus yang dibutuhkan untuk memutar si blade-nya ini atau motor brushless ini. Nah, kemudian di sini ada kabel merah ya. Nah, ini kabel merah kita hubungkan ke power aki atau baterai. Nah, kemudian kita kasih relay, dan relay itu kita hubungkan ke kunci kontak on ya. Jadi ketika on, si ini sudah standby power ya, standby arus. Tinggal nanti si servonya kita putar untuk memutar si motor elektriknya ini atau motor brushless ini. Kemudian yang kabel warna ini, yang hijau. Nah, ini kita konekkan di sini ada hitam. Nah, ini adalah ground ya. Groundnya kita langsung kasih ke ground body. Nah, jadi untuk metode pemasangan yang seperti ini adalah metode yang minim resiko ya. Kenapa minim resiko? Karena apabila terjadi kerusakan pada sisi blade ini masih tersaring oleh filter ini. Nah, ini adalah cara yang paling minim resiko lah menurut saya, bahkan nggak ada resikonya. Kalaupun ininya mati, motornya ini tiba-tiba mati, maka dia tidak akan menghambat udara yang masuk ke dalam sisi intake manifold ya, tidak akan menghambat karena di sini lumayan lebar, ruangannya lumayan luas. Nah, dan juga bisa dijadikan sirklon ya. Kalau misalnya si motornya ini mati, malah bisa jadikan sirklon karena di sini terdapat sudu-sudu yang mereng di dalamnya si blade ini. Nah, ini terdapat sudu-sudu yang mereng, jadi bisa difungsikan sebagai sirklon ya. Kalaupun ininya motornya mati, bisa dijadikan sirklon. Oke teman-teman, jadi seperti inilah penampakan dari pemasangan motor elektrik atau motor brushless yang kita fungsikan sebagai turbo elektrik pada mesin mobil. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk video percobaannya akan saya share nanti setelah ini, karena bagian yang sana ini belum saya rapikan, belum saya install. Jadi kemarin mencobanya itu nggak pakai baterai aki, tetapi kita coba pakai power supply yang kemarin kita uji coba waktu motornya ini belum kepasang ya. Jadi pakai itu agar kita bisa melihat ampere atau arus yang mengalir ke sisi sini dengan putaran low idle ya. Seperti itu. Jadi belum kita connect jaringan yang ke sisi pengemudi sana yang di servonya. Oke, jadi video untuk cara pengoperasian si turbo elektrik ini akan kita share setelah video ini ya. Oke, jadi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar dapat mengikuti video-video selanjutnya. Oke, sekian, semangat pagi dan terima kasih.